Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bisa belajar dan semangat mencari ilmu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa belajar meskipun secara tidak tatap muka. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, mudah-mudahan dengan kita membaca doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang kita miliki. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI dengan tema yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah: yang pertama, anak-anak diharapkan dapat bersikap dan berperilaku jujur. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, yaitu anak-anak diharapkan dapat membiasakan berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak, tahukah kalian apa arti cita-cita? Sebelum Bapak Guru menjawab, Bapak Guru ingin menjelaskan. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar ada orang bercita-cita ingin menjadi anak yang soleh? Biasanya, kalau ada anak ditanya, "Apa cita-citamu, nak?" maka anak itu akan menjawab, "Aku ingin menjadi seorang dokter. Aku ingin menjadi seorang insinyur." Nah, pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak bernama Amin. Amin bercita-cita menjadi anak soleh.
walaupun kelak nanti menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang solih. Dan kalau nanti menjadi insinyur, harus menjadi insinyur yang solih. Lalu, apa arti cita-cita? Cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran kita. Berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah si Amin. Selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak soleh. Kemudian, siapakah anak soleh itu? Dan bagaimana ciri-cirinya? Anak soleh adalah anak yang baik, anak yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jujur, hormat, dan patuh kepada kedua orang tua. Ciri-ciri anak soleh adalah anak soleh selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu anak soleh juga berbakti kepada kedua orang tua, selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh selalu menghormati yang lebih tua. Baiklah anak-anak, selanjutnya marilah kita simak video berikut ini. Video contoh anak soleh. Azan subuh sudah berkumandang. Baim sudah bangun dari tidurnya. Baim selalu berjamaah di masjid. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baim selalu berdoa setiap mau melakukan sesuatu. Saat berangkat sekolah, Baim mencium tangan kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Baim mencium tangan guru, lalu masuk kelas bersama teman-temannya. Baim membungkukkan badan saat melewati depan gurunya. Baim bersama temannya makan sambil duduk dan dengan tangan kanan. Baiklah anak-anak, seperti yang kita lihat di dalam video tersebut, contoh sikap anak soleh. Lalu, apa yang bisa kita ambil hikmah dari video tersebut? Yang pertama, di dalam video tersebut mengajarkan kepada kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu berbuat jujur dan hormat kepada kedua orang tua, serta selalu hormat kepada guru. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apakah kamu ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu saja iya. Lalu, apa yang harus kita kerjakan agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, sikap yang harus kita lakukan adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ciri-ciri orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan selalu senantiasa mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan senantiasa menjauhi apa-apa yang Allah larang. Yang kedua yaitu ikhlas dalam menjalankan ibadah kepadanya. Mengerjakan ibadah sesuai dengan perintahnya dan selalu berkata jujur kepada siapapun. Dia akan mengemban amanah dengan sebaik-baiknya dan selalu menepati janji. Lalu yang kedua, kita harus selalu jujur kepada diri sendiri. Contohnya, ciri-cirinya orang yang jujur kepada diri sendiri adalah: yang pertama, tidak membiarkan diri menyontek di saat ujian, meskipun kesempatan menyontek itu ada. Yang kedua, anak-anak, tidak memaksakan diri ketika merasa sakit, tidak merasa sok kuat padahal tubuh sedang tidak sehat untuk beraktivitas. Yang ketiga, tidak mengambil uang yang ditemukan di jalanan dan menyimpannya sendiri padahal itu bukan milik kita. Lalu yang keempat, menjadi diri sendiri tanpa dibuat-buat atau tampil apa adanya. Yang ketiga, kita harus jujur kepada orang lain. Contohnya, kita tidak berbohong kepada orang lain, bersikap tegas, bicara apa adanya, menjalankan kepercayaan orang lain, tidak membohongi diri sendiri, dan menepati janji kepada orang lain. Baiklah anak-anak, marilah kita simak video berikut ini. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum adik-adik. Kisah kita kali ini berasal dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terkenal karena kesalehannya dan ilmu agamanya yang mendalam. Pertolongan Allah untuk orang yang jujur. Kisah ini bercerita tentang dua orang pemuda Bani Israel. Salah seorang pemuda mendatangi temannya untuk meminjam uang sebesar 1.000 dinar. Lalu si pemberi pinjaman ini berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan saksi untuk menyaksikan transaksi pinjaman ini?" Si peminjam berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi." Si pemberi pinjaman setuju dengan perkataan temannya yang hendak meminjam uang, namun masih ragu, sehingga ia pun berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan seorang penjamin yang dapat menjamin kembalinya pinjamanku?" Si peminjam pun berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjamin." Si pemberi pinjaman ini berkata kepada temannya, "Engkau benar, baiklah. Aku akan memberi pinjaman 1.000 dinar kepadamu, dan engkau berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang telah ditetapkan." Tak lama setelah peristiwa itu, si peminjam uang berkelana menyeberang lautan untuk mencari nafkah. Akhirnya, tiba waktunya yang telah disepakati mereka berdua untuk pengembalian hutang. Si peminjam uang adalah seorang pemuda yang jujur. Dia menepati janjinya dengan mengumpulkan uang untuk dikembalikan kepada temannya. Akan tetapi, hingga waktu yang telah ditentukan, ia tidak berhasil mendapatkan perahu ataupun kendaraan untuk pulang dan membayar hutangnya. Akhirnya, dengan ketulusan hati dan kejujuran, ia pun mengambil sebatang kayu lalu melubanginya dan memasukkan uang tersebut disertai catatan untuk temannya. Selanjutnya, ia membawa kayu tersebut ke laut dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa saya meminjam uang ini kepada si Fulan. Dan saya berkata kepadanya bahwa Engkaulah yang telah menjadi saksi. Sungguh, saya sangat sulit untuk menemukan kendaraan pulang.
hingga saya menitipkan uang ini kepadamu." Selanjutnya, ia pun menghanyutkan batang kayu tersebut ke laut. Setelah melakukan itu, ia pun kembali berusaha mencari jalan pulang dengan sekuat tenaga. Atas izin Allah, kayu tersebut ditemukan oleh temannya yang meminjamkan uang kepadanya. Kayu tersebut dibelah oleh si pemberi pinjaman untuk dibuat kayu bakar. Ketika dibelah, muncullah uang sebesar 1.000 dinar beserta catatannya. Akhirnya, tahulah ia bahwa temannya tersebut tidak ingkar janji dan berhasil membayarkan hutangnya kepada dirinya. Akhirnya, setelah beberapa lama, si peminjam uang ini pun dapat kembali ke kampung halamannya. Ia langsung menemui temannya, sekaligus menyiapkan uang 1.000 dinar sebagai pengganti. Ketika bertemu dengan temannya yang meminjamkan uang, si peminjam berkata, "Maafkan aku, wahai sahabatku. Aku telah berusaha keras untuk memenuhi janji kita, untuk membayarkan hutangku pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, aku tidak mendapatkan satu kendaraan pun untuk pulang ke kampung." Si peminjam uang pun tersenyum dan berkata, "Tidak usah engkau risau, sahabatku. Engkau adalah orang yang jujur dan menepati janjimu. Aku menemukan uang dan catatan yang engkau masukkan ke dalam sebuah batang kayu. Sungguh engkau telah berkata benar. Allah lah yang menjadi penjaminmu." Demikianlah adik-adik akhir kisah ini. Hendaknya kita selalu berlaku jujur dan menepati janji. Apabila kita jujur dan menepati janji, Allah pasti akan membantu kita. Insya Allah. Baiklah, seperti yang kita lihat di dalam video tersebut, bahwa orang jujur itu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa hikmah yang bisa kita ambil? Di dalam video tersebut mengajarkan kepada kita agar kita selalu berkata jujur dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, agar kita selalu menepati janji. Dan yang ketiga, saling memaafkan dengan teman. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dijadikan orang yang jujur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'inni wa la tu'in 'alayya wansurni wa la tansur 'alayya wamkur li wa la tamkur 'alayya wahdini wa yassiril huda ilayya wansurni ala man bagha alayya rabbi ja'alni laka syakkara laka dhakkara laka rahhaba laka miqwa'a ilaika mukhbitan awwaham muniba rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa tsabbit hujjati wahdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimata qalbi. Artinya, wahai Tuhanku, tolonglah aku dan jangan tolong musuhku terhadapku. Menangkanlah aku dan jangan menangkan musuhku atasku. Buatlah makar bagiku dan jangan buat makar kepadaku. Tunjukilah aku dan mudahkanlah petunjuk kepadaku. Dan menangkanlah aku atas orang-orang durhaka terhadapku. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur kepadamu, banyak berzikir kepadamu, orang yang takut kepadamu, orang yang taat kepadamu, orang yang khusyuk kepadamu, dan orang yang bertaubat kepadamu. Wahai Tuhanku, terimalah taubatku
Sucilah kegelisahanku, kabulkanlah doaku. Tunjukilah hatiku, teguhkanlah hujahku. Tempatkanlah lisanku, dan cabutlah dendamku. Dengan membaca doa ini anak-anak, kita berharap kepada Allah agar kita selalu menjadi orang yang berkata jujur. Dengan demikian, akhirnya kita bisa menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita cukupkan pembahasan sampai di sini ya. Mudah-mudahan anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 10, 9, 8, 7,